Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik kawan-kawan pioner lama seangkatan saya menambang maupun kawan-kawan pioner baru di seluruh penjuru Nusantara. Nah, sebelumnya mohon maaf baru bisa kita bertemu kembali dalam channel saya ini. Kembali dengan saya Mas Nur. Sebelumnya saya ingin sapa dulu kawan-kawan referral saya yang ada di ujung pulau Sumatera, mulai dari Aceh, ada di Padang, Palembang, ada di Lampung, kemudian di ujung barat Pulau Jawa ada di Banten, ada di Tangerang, Jakarta, ada di Bandung, ada di Bogor, ada juga di Bekasi, Karawang, Majalengka, ada di Semarang, Jogja, Solo, Klaten, Surabaya, kemudian ada kawan-kawan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, di Pontianak, Singkawang, ada di Palangkaraya, kemudian di Samarinda, Sangatta, ada juga teman-teman yang ada di Pulau Bali, ada di Denpasar, ada di Singaraja, ada teman-teman juga yang ada di Madura, Bangkalan, Pamekasan, dan teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya ada di Kota Mataram, ada di Lombok Tengah, ada di Sumbawa, kemudian di NTT, ada teman di Kupang, ada teman juga di Ende, kemudian teman-teman di Sulawesi. Selamat bertemu kembali dalam kesempatan ini. Baiklah, hari ini saya hanya sedikit memberi semangat kepada kawan-kawan semua bahwa kita harus tetap optimis bahwa Pi Network nantinya akan tetap menjadi kripto yang bagus, yang berkualitas dan akhirnya bernilai. Mengapa tidak? Karena kita ketahui dari awal penambangan Pi Network sudah menunjukkan proses yang bagus. Dimulai dari penambangannya itu sendiri yang mudah menggunakan Android, kemudian sudah memulai memverifikasi menggunakan nomor HP dan Facebook, kemudian dilakukan pemilihan untuk node, kemudian juga dipilih pilot oleh core team yang bisa melakukan app transfer. Kemudian juga setelah itu sudah mulai terbentuk komunitas yang besar dari pengguna Pi Network, dan akhirnya blockchain berjalan seiring dengan dilakukannya testnet, dan akhirnya setelah kemarin muncul untuk perbaikan nama, nah inilah mulai tanda-tanda akan nanti adanya KYC massal, dan akhirnya seperti janjinya Mr. Nicholas Kokalis nanti akan di launching di bulan Desember 2021. Nah, jadi sambil menunggu itu, marilah kita kilas balik, karena kita ketahui proyek Pi Network ini tentunya juga tidak murah, memerlukan biaya untuk pendanaannya. Dan saya yakin donatur dari Pi Network ada, cuman tidak disebutkan oleh core team. Tetapi kita yang cukup membuat antusias dan memberi aplaus adalah apa? Untuk melakukan ini pengembangan dari proyek ini, core team tidak memungut biaya langsung kepada pioner, tetapi mencari jalan, salah satunya melalui iklan. Nah, sehingga dari situlah tanpa melakukan ICO, akhirnya proyek sampai dengan detik ini berjalan dengan baik, dan bahkan sekarang blockchain kita ketahui sudah bisa kita lihat catatan-catatan dari transfer antar pioner. Nah, sehingga nanti ketika KYC massal sudah berhasil dan akhirnya mainnet, barulah nanti kita
bisa menikmati Pi Network ini launching di market. Nah, untuk itu kawan, marilah kita mulai kilas balik. Tetapi kilas balik nanti hanya kita tunjukkan gambar slide-slide dari perkembangan yang ada yang muncul di tampilan dari akun Pi Network. Baiklah kawan, sebelum kita memulai kilas balik, kita buka akun mining punya saya terlebih dahulu. Baiklah kawan pionir, inilah tampilan penambangan Pi saya. Saat ini saya sudah mendapatkan 108.415 Pi dari 353 referral yang saya undang. Hanya 130 yang aktif. Tidak ada separuh, tapi alhamdulillah lumayan. Nah, sehingga kecepatan menambang saya 6,58 Pi per jam. Nah, jadi penambangan yang saya mulai dari Juni 2019 ini dengan sedemikian jumlah referral sudah mendapatkan jumlah Pi yang lumayan. Nah, baiklah, jadi kita berharap proses selanjutnya dari core team, nah akan kita bahas sambil kita melakukan kilas balik tentang perkembangan tonggak sejarah Pi Network berikut ini. Kawan pionir, marilah kita mulai kilas balik dari penambangan Pi Network berikut ini. Kita mulai dari bagan kecepatan penambangan Pi Network berikut ini. Dimulai dari hash rate 3,1, kemudian turun 1,6, kemudian 0,8, dan akhirnya 0,4. Setelah mencapai 10 juta, maka terjadi halving yang saat ini berlaku menjadi 0,2 Pi per jam. Penambangan saya ini dimulai sekitar bulan Juli 2019 ketika jumlah pionir masih 150.000 di 180 negara. Pada tampilan berikutnya ini terdapat tampilan bahwa new earning team chats berarti mulai bisa melakukan chatting antar sesama pionir dalam satu tim. Ini tertanggal September tanggal 11 2019 mulai bisa dilakukan hal tersebut. Selanjutnya pada tampilan berikutnya muncul di sini gambar 3 orang inisiator Pi Network ini. Tertulis Be on Stanford Daily News. Pada tanggal 19 September 2019, berita tentang Pi Network ini ditulis dalam website resmi Stanford Daily News. Perkembangan selanjutnya ditampilkan dalam tampilan depan Pi Network, New Language Translation of FAQ, bahwa FAQ ditampilkan dalam beberapa translation untuk beberapa bahasa negara. Pada perkembangan berikutnya ditampilkan di sini, you can now verify with Facebook. Yang sebelumnya hanya bisa verifikasi nomor HP hanyalah untuk negara Amerika dan Inggris. Selanjutnya pionir dipermudah bisa memverifikasi akun Pi-nya dengan Facebook. Ini adalah untuk cadangan login. Nah, selanjutnya kawan-kawan, di tampilan tanggal 17 Oktober 2019 tertulis 800.000 injected pionir. Artinya jumlah penambang di seluruh dunia sudah mencapai 800.000. Perkembangan yang cukup bagus. Perkembangan selanjutnya pada 1 April 2019 di layar akun Pi muncul pemberitahuan mulai pengenalan tentang Pinode, di mana kita bisa mendownload aplikasinya ini dari website nodemynepi.com.
kemudian instalkan ke komputer, tetapi waktu itu hanya sebatas kita masih bisa membuka Pi lewat komputer, jadi seperti mirrornya saja. Selanjutnya pada tanggal 2 bulan Mei 2019 diumumkan install Node Preparation Package itu sudah mulai untuk menginstalasi node dari Pi Network ini. Perkembangan selanjutnya sesuai tertanggal di layar Juli tanggal 20 2019, Pioneer post for Pi Together. Nah, di situ Pioneer bisa saling berbagi video untuk ditayangkan di halaman depan tampilan Pi. Selanjutnya, di tanggal 21 Agustus 2019, pada layar muncul convention agenda topik dan round to application, di mana saya juga pernah di email langsung oleh Justin Wu, walaupun akhirnya tidak bisa melanjutkan untuk mengikuti agenda convention ini. Nah, perkembangan selanjutnya ini yang cukup penting. Pada tanggal 29 Agustus 2019 mulai diluncurkan jatah 100k free KYC slots. Pada tampilan berikutnya ini kita melihat undangan free KYC slots yang saya dapat tanggal 5 September 2019 bersama dengan sekitar 50 orang tim referral saya. Perkembangan selanjutnya di layar tertanggal 13 September 2019 muncul pemberitahuan bahwa jumlah penambang sudah mencapai 8 juta pioner di sekitar 180 negara. Perkembangan selanjutnya di tampilan muncul new features to manage earning team. Core team memberi kemudahan untuk para host atau leader di masing-masing tim, ada grup untuk chattingnya masing-masing. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober muncul di tampilan depan suggest Pi conference name. Muncul nama-nama yang terpilih untuk mengikuti konvensi karena sudah terpilih pada proses sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 muncul video pemberitahuan yang memberikan penjelasan tentang arah dari PAPP ini langsung oleh Sivan. Pada tanggal 4 November 2020 ketika sudah dimunculkan di layar, itu adalah hasil dari Pi convention yang dilakukan sebelumnya. Bisa dilihat di layar depan tampilan Pi Network. Perkembangan selanjutnya ditampilkan pada 21 November 2020 bahwa penambang sudah mencapai 95 juta lebih di 180 negara. Nah, perkembangan selanjutnya yang cukup penting diumumkan tanggal 8 Desember 2020 bahwa jumlah penambang atau pioner sudah mencapai 10 juta dan dikatakan mainnet dalam 1 tahun ke depan. Dan bila kita buka di chat announcement tanggal 8 Desember 2020 tersebut, Nicholas langsung memberikan pernyataan tentang 10 juta penambang dan mainnet di 1 tahun ke depan tersebut. Selanjutnya tentang mainnet, tanggal 17 Februari juga di chat developer Inggris, Nicholas menjawab langsung bahwa mainnet pada akhir tahun 2021. Pada tanggal 22 Desember 2020, di layar muncul non-core team video. Pertama kalinya video ditampilkan dari seorang pengamat kripto dari luar core team, yaitu dari Wes Spencer yang mengulas tentang Pi Network. Pada tanggal 1 Januari 2021, di layar aplikasi tampilan depan Pi muncul ucapan Happy New Year dari core team untuk semua pioner di seluruh dunia. Pada tampilan selanjutnya, core team memberitahukan bahwa muncul Pi Lite mode
Jadi pada saat ini terjadi maintenance sehingga beberapa hari mengalami trouble, tidak bisa membuka seperti biasanya tetapi pilot mode. Pada 10 Januari 2021, Nicholas memberitakan langsung di layar monitor video tentang LED mode sudah mulai dimatikan dan sudah mulai kembali normal. Selanjutnya, tanggal 15 Januari 2021 muncul di layar monitor PAPP Brainstorm app update. Perkembangan selanjutnya 23 Januari 2021 muncul di tampilan depan video Dr. Nicholas Kokalis memberikan pencerahan tentang bagaimana blockchain bekerja. Selanjutnya pada Februari 2021 muncul di tampilan depan aplikasi B pemberitahuan bahwa jumlah penambang di seluruh dunia sudah mencapai 13 juta penambang di 180-an negara. Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021 muncul di layar aplikasi B P-Day 2021 is coming. Selanjutnya pada 6 Maret 2021 Korti memberitahukan di layar tampilan depan tentang berita Pi Wallets. Selanjutnya tanggal 14 Maret 2021 muncul di layar depan Happy Pi Day. Selanjutnya tanggal 20 Maret 2021 Kortim memunculkan tampilan di depan Beware of Fake Wallets, yaitu tentang pemberitahuan untuk berhati-hati terhadap wallet-wallet palsu yang mengaku-aku sebagai walletsnya Pi Network. Pada 9 April 2021 Nicholas di tampilan depan memberitahukan bahwa Pi Browser untuk mobile wallets sudah bisa diakses melalui Pi Browser yang sebelumnya masih hanya melalui PC saja. Pada tanggal 22 Mei 2021 muncul pemberitahuan tentang update dan tentang rencana pada kuartal 2. Selanjutnya pada 11 Juni 2021 Kortim membuat pengumuman di layar depan bahwa muncul Pi Developer Portal, memberi kesempatan untuk developer untuk ikut membuat aplikasi untuk digunakan pada testnet apabila terpilih. Selanjutnya pada 29 Juni 2021 di tampilan video depan Nicholas mengucapkan Happy Pi Today. Pada Agustus 2021 Korti memberitahukan Hackathon Midpoint Showcase Coming Up bahwa nanti akan dimunculkan video-video dari developer luar yang ikut hackathon di Brainstorm. Apabila terpilih nanti ditampilkan. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021 Nicholas mengumumkan tentang Hackathon Showcase Part 1. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2021 ditampilkan di depan Hackathon Community Rating. Pioneer dimintai untuk memberikan rating pilihan kepada developer yang mengikuti hackathon melalui Brainstorm yang proposalnya diajukan di sana. Dan akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2021 diumumkan para pemenang Pi Hackathon. Selanjutnya tanggal 23 Oktober di tampilan depan muncul follow Pi's Twitter. Jadi saluran Twitter resmi punyanya Kortim. Selanjutnya di 2 November 2021 Kortim mengeluarkan update on KYC Solution, pemilihan 100 pilot KYC di tiap negara. Dan akhirnya pada tanggal 17 November 2021 muncul pemberitaan tentang name update appeal, artinya pembetulan nama, dan ini merupakan kemungkinan besar tanda-tanda KYC massal. Demikian kelas balik dari saya, mungkin masih banyak yang belum bisa kita tampilkan. Marilah kita kembali ke penambangan Pi saya terlebih dahulu.
Oke, itulah kawan, itu tadi adalah dari penjelasan tentang kilas balik progres step by step tentang perkembangan Pi Network sampai dengan hari ini, yang tentunya bisa kita lihat dengan jelas bahwa proyek ini adalah proyek bagus dan cukup jelas dibandingkan dengan proyek-proyek mungkin cryptocurrency yang lain yang tidak setransparan Pi Network ini. Dan kita berharap dengan adanya Pi Network yang sudah semakin mendekati KYC massal dan Pi Network ini, nantinya kita berharap bahwa Pi Network akan menjadi kripto yang berkualitas dan bernilai mahal. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita sebentar membuka penambangan pada akun Pi Mining saya berikut ini. Baiklah kawan pionir, kembali kita buka penambangan Pi saya ini. Teman referral saya yang aktif masih tetap 130 dengan kecepatan mining 6,58 Pi per jam. Nah, jadi ini masih dapat 108.415, semakin bertambah karena mining masih terus berlanjut. Nah, sehingga dalam beberapa saat lagi ini akan jumlahnya bertambah menjadi 108.416 Pi. Oke. Nah, sehingga selanjutnya kita tutup penambangan saya ini. Baik, itu tadi ulasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, kawan-kawan pionir di seluruh Nusantara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pionir Indonesia.